Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa juga komen di Wahyu MP Channel. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyu MP Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Pulau Onrus. Pulau Onrus merupakan bagian dari Kepulauan Seribu dan letaknya berdekatan dengan Pulau Bidadari. Pulau Onrus merupakan pulau bersejarah di mana terdapat banyak peninggalan arkeologi pada masa kolonial Belanda. Pulau Onrus berperan besar dalam sejarah perkembangan kota Jakarta, terutama pada abad 17 dan 18. Pulau Onrus saat ini dikelola oleh Museum Kebaharian Jakarta. Sejarah panjang Pulau Onrus akan kita bahas bersama staf Museum Kebaharian Jakarta, Bang Ridwan Saidi. Mari kita simak liputan tim Wahyu MP Channel dari Pulau Onrus. Alhamdulillah saya sekarang sudah berada di Pulau Onrus bersama Bang Ridwan Saidi. Nah, jadi gini, peran Onrus dulu ya, Ya, karena Pulau Kelor dan pulau yang lainnya yang menghapit Pulau Onrus atau yang mendekati dengan Pulau Onrus itu hanya pulau-pulau penopang dari sentral Pulau Onrus sendiri kegiatannya. Nanti sentralnya di sini. Iya, jadi kita akan berbagi atau membahas awal titik nol di mana VOC atau Belanda sebelum mereka berhasil menduduki Batavia atau Pulau Jawa, ya titik nolnya berada di Pulau Onrus. Jadi kejadiannya tepatnya tahun 1610 akibat gagalnya monopoli perdagangan. Awalnya dia VOC atau Belanda itu ingin kerjasama oleh Raja Banten. Nah akhirnya diusir kan. Lalu mendekati kepenjagaan ada sambutan hangat. Nah makanya tahun 1610 ada isi perjanjian. Salah satunya berbunyi diperbolehkan orang-orang Belanda untuk menebang kayu yang ada di Teluk Jakarta dan juga bisa mengelola pulau yang dekat sekali dengan Batavia, yaitu Pulau Onrus. Nah 1615 mereka sudah membangun di pulau ini antara lain yaitu gudang sebagai tempat logistik atau pengumpulan rempah-rempah yang mereka akan bawa menuju Belanda lalu diperjualbelikan di Eropa. Nah, selain itu juga 1615 mereka juga sudah membangun di pulau ini yaitu docking atau tempat perbaikan kapal. Kenapa kok bisa mereka membuat docking kapal di sini? Karena akibat perjalanan panjang dari Belanda menuju Batavia, kapal mereka harus butuh perawatan. Oke, Bang ya? Iya. Oke. Lanjut lagi. Lanjut, Bang. Nah, ini teman-teman semuanya tentang Onrus, Kelor, Cipir dan Bidadari ini sentral dan juga nanti kita bisa berurutan ya untuk historis. Kenapa kok ada Benteng Martello di Pulau Kelor? Dan juga peninggalan apa aja yang ada di Pulau Bidadari dan juga di Pulau Cipir. Nah, jadi gini teman-teman, terlebih dahulu saya akan berbagi informasi tentang nama Onrus sendiri. Ya. Oke, Onrus itu bahasa Belanda ya teman-teman ya. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda, Onrus. Jadi artinya never rest atau sibuk. Pulau yang sangat sibuk. Iya. Pulau yang sangat sibuk. Kenapa kok mereka menamakan pulau ini dengan nama Onrus atau Pulau Sibuk? Karena gini, kegiatan aktivitas mereka itu sangat padat di pulau ini. Karena kesibukan mereka itu padat, akhirnya mereka menamakan pulau ini dengan nama Onrus, yaitu pulau yang tidak pernah istirahat. Oke,
itu dikala itu hanya sebagian orang yang penghuni sini aja yang tahu tentang nama Onrus sendiri. Sedangkan untuk warga sekitar, mereka juga menamakan pulau ini dengan sebutan Pulau Kapal. Oh, pulau kapal karena banyak kapal-kapal ya. Iya, karena gini, masyarakat sekitar yang ingin menyeberang sering melihat kapal-kapal yang sering berlabuh di sekitar wilayah Pulau Onrus. Nah, makanya sampai sekarang juga ada juga mengenal pulau ini dengan nama sebutan Pulau Kapal. Pulau kapal. Oke, luasnya sendiri nih teman-teman ya, atau Nah, bapaknya. boleh. Luasnya itu dulunya 14 hektar. Sekarang hanya menyisakan kurang lebih 7,5 hektar. Abrasi ya pastinya. Makanya di pinggir-pinggir pesisir Pulau Onrus itu sudah ditangguli untuk mencegah adanya abrasi berkelanjutan. Oke. Bang, kalau dulu ini sebenarnya pulau ini mungkin jadi satu kali ya, karena ada gunung meletus Krakatau, benar nggak tuh Bang? Oke, untuk Pulau Kelor, Pulau Onrus sendiri dan juga Cipir dan Bidadari emang nggak dari dulu emang seperti ini keadaannya. Udah bisa ya? Pisah. Terus adanya letusan Gunung Krakatau itu hanya kejadian yang bisa merubah di struktur bangunannya, imbasnya seperti itu. Karena gini teman-teman, 1740 bangunan Pulau Onrus itu seperti apa, nanti ada miniatur atau maket Pulau Onrus 1740 seperti apa di museum. Terus hancur karena akibat ada serangan Inggris tahun 1800 dan terakhirnya pada tahun 1810. Oh, pernah diserang Inggris. Iya, jadi 10 tahun ada penyerangan di sini oleh Inggris. Kemudian Portugis, Bang? Portugis. informasi yang literasi yang ada itu hanya Inggris saja. Oh, Inggris. Oke, namun dapat perhatian kembali oleh gubernur namanya G.H.G. Baron van der Capellen pada tahun 1828. Nah, mulai dibangun. Nah, nanti ada miniatur bangunan juga seperti apa maket pada tahun 1828 yang pernah mereka bangun dulunya di Pulau Onrus bangunannya. Kemudian hancur kembali nih, kakak atau teman-teman, akibat letusan Gunung Krakatau. Nah, tahun 1883 akhirnya kan ya ombaknya itu sampai bisa menghabisi atau menghancurkan bangunan yang ada di Pulau Onrus. Lalu dapat perhatian kembali, dibangun kembali sebagai tempat karantina haji tahun 1911 sampai 1933 di sini. Oke ya, kita bisa bilang ya ini adalah karantina haji yang pertama kali yang ada di Indonesia, khusus Jawa Balinya. Tahun 1911 sampai 1933. Itu masih pemerintahan Hindia Belanda ya Bang ya, berarti 1911 ya. Jadi tahun 1911 ini adalah tempat karantina haji. Jadi saat orang-orang kita yang mau pergi haji di karantina dulu ya Bang ya. Terus pulang dari haji juga mungkin karantina juga di sini. Jadi bolak-baliknya harus melalui Pulau Onrus. Oh, tahun 1911 ya Bang ya. Biasanya kalau jamaah haji berapa gitu yang peserta jamaah haji tahun lalu? Oke, dulu sebelum Pulau Onrus sebagai tempat karantina jamaah haji, kita mengenal dengan namanya Haji Nusantara. Haji Nusantara itu yaitu bagi orang agama Islam yang ingin melaksanakan haji atau rukun irima yang Islam kelima, dia harus menaiki kapal Arab kerjasama perdagangan oleh Batavia dan juga Banten. Nah, melalui dari rute pelabuhan Singapura. Nah, karena mungkin menurut Hindia Belanda itu bisa dikomersilkan, akhirnya mereka fungsikan pulau ini sebagai tempat karantina haji. Nah, dan juga banyak literasi yang saya dapat bukan hanya untuk mengambil komersial dari situ, dan juga untuk penekanan, di mana agamawis kita yang membuat suatu pergerakan itu bisa diketahui bermula di pulau ini. Oh iya Bang, mau nanya nih Bang. Saya juga pernah baca di artikel, kalau salah tolong diralat. Itu pernah perebutan antara, dulu pernah katanya Sultan Banten ya, Banten itu pernah merawat pulau ini ya, Kesultanan Banten ya, tempat istirahat orang-orang Sultan Banten, terus akhirnya jadi perebutan Belanda. Benar nggak Bang?
Jadi literasi yang saya dapat gini bang. Dulu sebelum VOC bisa mengolah pulau ini menjadi pulau sengketa antara Pangeran Jakarta dan juga Raja Banten. Oh iya. Jakarta ya. Jadi menurut Pangeran Jakarta ini termasuk kepulauannya karena dekat sekali dengan Batavia. Iya. Nah, sedangkan menurut Raja Banten ini masih kepunyaannya karena masih teritorial kepulauan. Jakarta berarti Pajajaran ya? Iya. Nah, dulu juga sempat pulau ini difungsikan oleh Raja Banten sebagai tempat peristirahatan dari keluarga mereka di sini. Iya. Jadi tempat peristirahatan dari Kesultanan Banten. Untuk haji sendiri nih, teman-teman nih. Jadi tahun 1911 sampai 1933 jadi bangunan yang ada di Pulau Onrus ini mereka bangun yaitu barak-barak haji atau asrama haji sebanyak 35 barak. Jadi satu barak tersebut isinya 100 orang. Jadi Pulau Onrus dulunya di masa haji bisa menampung jamaah haji sebanyak 3.500 jamaah haji di sini. Nanti kita masuk. Oke, sip. Nanti kita sambil jalan langsung bisa tahu seperti apa sih market fungsinya untuk karantina haji. Terus bang, saat diduduki Jepang pernah sempet ya bang ya di pulau ini ya? Oke. Nah, informasi yang saya dapat nih teman-teman nih, karena tahun 1940 Jepang sudah menguasai Batavia, Iya. bahkan pulau ini kan. Iya. Makanya peninggalan Jepang yang populer di Pulau Onrus ada sistem gladiator. Nah, nanti kita akan ke penjara seperti apa sih ruangan gladiator yang difungsikan untuk pertarungan para tahanan itu sampai mati ya teman-teman ya. Karena Dulu juga ada pertarungan juga. iya di Pulau Onrus Ibu. Jadi itu di masa kependudukan Jepang ya bang ya? Di masa penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang ya. Jadi di masa penjajahan Jepang itu Pulau Onrus menjadi tempat tahanan ya bang ya. Nah tadi bang Ridwan Saidi bilang ada nanti kita masuk ke dalam ada tempat gladiator, tempat pertarungan antara tahanan sesama tahanan. Ya benar ya bang ya. Oke, itu sampai mati ya teman-teman ya. Sampai mati. Iya. Sampai mati itu. Ya, karena yang menang diadu kembali sampai mati, yang menang diadu kembali sampai mati karena tahanan yang satu yang meninggal itu bisa memperirit jatah makanan berada di pulau ini. Oke, kekejaman Jepang seperti itu ya. Dan juga untuk tontonan mereka, hiburan mereka. Ya. Seperti itu. Ya, kita bisa. Padahal itu yang ditahan bangsa kita sendiri ya. Nah, gini. Jadi kita lihat dari historisnya karena emang Jepang sudah menguasai atau menjajah, bukan kalangan kita juga menjadi tahanan, bahkan juga dari orang-orang Belandanya. Oke, seperti itu. Orang Jepang menjadi. Jadi orang Jepang itu kan Belanda kalah kan, ternyata diduduki kuasain sama Jepang kan, gitu ya benar ya bang ya. Nah ada juga tahanan orang-orang Eropa ya, orang Belanda. Mungkin langsung aja kali ya bang ya kita ke dalam. Ya. Di masa Indonesia Merdeka tahun 1960, Pulau Onrus dimanfaatkan sebagai rumah sakit karantina bagi penderita penyakit menular di bawah penguasaan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Antara tahun 1960 sampai 1965, Pulau Onrus juga dimanfaatkan untuk menampung gelandangan dan pengemis. Selain itu juga dimanfaatkan pula untuk latihan militer TNI. Upaya penyelamatan pulau bersejarah ini dilakukan pada tahun 1972. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Pulau Onrus sebagai pulau bersejarah yang dilindungi. Baik sahabat WahyuMP Channel, demikianlah ulasan sejarah tentang Pulau Onrus yang dibahas oleh Bang Ridwan Saidi. Pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang museum di Pulau Onrus. Makam di komplek makam Belanda yang ada di Pulau Onrus. Ini sangat viral atau melegenda nih. Namanya Maria van der Velde. Maria van der Velde. Bangunan ini salah satu bangunan yang sudah direnov. Jadi dulunya bangunan yang depan abang atau ibu ini dikenal dengan nama rumah dokter. Abang Empok, Ya. depan kita sudah ada bangunan penjara. Nah seperti ini, salah satu bangunan yang sudah